Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas 11 Maret. Perkenalkan, saya Susanti Yahya, guru matematika pada SMA Negeri 1 Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan NIM 2023491100 LPTK Universitas Patimura. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada peserta didik kelas 10.1 dengan materi perbandingan trigonometri. Berikut video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya semua. Ya, kemudian sebelum kita memulai kegiatan belajar pada siang hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk bantu Ibu pimpin doa sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar. Supaya apa yang kita pelajari sebentar itu dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk itu Ibu panggil satu orang dulu yang bisa bantu untuk pandu doa. Siapa? Oh iya, mari Aji, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau cek dulu kesiapan kelas. Ini terkait dengan kehadiran peserta didik dan kebersihan dalam kelas. Supaya kalau kelasnya sudah siap, berarti kegiatan pembelajaran juga langsung kita lanjutkan. Untuk itu ketua kelas, ini sepertinya ada 2 kursi yang kosong ya? 3. Oh 3 iya. Dinda izin, Chelsea yang ada. Dinda izin, Chelsea ya. Ini tanpa keterangan semua ya? Atau ada yang sakit? Ada yang sakit. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, semoga yang sakit pada hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya secepatnya bisa bergabung lagi dengan kita. Ya? Ya. Oke, baik, selanjutnya kita cek dulu kesiapan kelas lagi. Untuk itu silakan Ibu minta lihat kembali sisi kanan maupun sisi kiri, jangan sampai masih ada sampah. Karena kalau kita belajar dalam keadaan bersih, berarti itu kita tandanya orang yang beriman. Karena sesuai dengan kata hadis, bersih itu adalah bagian dari iman. Baik. Langsung menuju ke kesepakatan kelas dulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ini kesepakatan kelas yang harus dilihat kembali. Ya, ini ada 5 poin. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua, berbicara dengan ya, silakan nanti disimak videonya, karena nanti sebentar setelah penayangan video ini terkait apersepsi, itu ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan video yang ditampilkan nanti. Terkait video tadi, di sini muncul 2 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut? Apa coba? Ayo. Setelah menyimak video tadi terkait apersepsi, kira-kira apa saja yang kalian ketahui dari video tersebut?
Kalau cara untuk menentukan tinggi berarti pastinya kita menggunakan ya perbandingan trigonometri. Dari video motivasi tadi, ini terkait dengan manfaat. Jadi nanti manfaat apa yang kita dapat setelah mempelajari materi ini. Dari video tadi kira-kira manfaatnya seperti apa? Yang pertama tadi ada ya navigasi, kemudian pergerakan roket, yang ketiga gerhana, dan yang terakhir tadi ya bisa menghitung ketinggian benda atau ketinggian tiang bangunan atau tiang bendera. Itu manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Ya. Slide selanjutnya terkait dengan pemberi acuan. Maksudnya di dalam pembelajaran ini kalian juga harus tahu kira-kira model pembelajaran inovatif apa yang kita pakai. Makanya ini sengaja Ibu tampilkan beserta sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran yang kita pakai. Jadi modelnya yaitu model, di sini Ibu langsung tulis PBL. Artinya model ini yaitu problem based learning. Baik. Selanjutnya ini terkait dengan tujuan. Jadi apa yang kita pelajari itu juga harus punya tujuan. Di sini untuk materi perbandingan trigonometri ini memiliki dua tujuan. Itu dengan menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menerapkan konsep perbandingan trigonometri dengan benar. Yang kedua, memecahkan permasalahan terkait perbandingan trigonometri dengan tepat. Ada penilaian sikap, ini terkait dengan nilai-nilai P5 yang Ibu pakai. Kemudian yang kedua itu penilaian keterampilan, yaitu kalian punya aktivitas selama pengerjaan masalah atau penyelesaian masalah melalui metode diskusi. Dan yang terakhir yaitu penilaian pengetahuan. Sebentar Ibu bagi lagi lembar soal untuk dikerjakan, yaitu untuk maksud Ibu untuk mengukur kalian punya tingkat pemahaman terhadap materi. Itu sebagai nilai pengetahuan. Deswita, mari pimpin teman-teman untuk kita mulai ice breaking. Masih semangat? Masih. Kita lebih semangat untuk lanjut kepada materi selanjutnya. Saya pengen ajak teman-teman untuk ice breaking. Sudah siap? Siap. Saya mulai ya. Tepuk tangan P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sekali lagi, tepuk tangan P5.
Ya, kita flashback lagi. Masih ingatkah kalian tentang yang pertama, definisi perbandingan trigonometri, yang kedua, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Masih ingat yang pertama, apa itu definisi perbandingan trigonometri? Masih ingat? Yang pastinya kalau kita pakai perbandingan trigonometri itu pasti berkaitan dengan segitiga, segitiga siku-siku. Jadi untuk definisi yang pertama, kalau sin alfa derajat, berarti ingat kata kuncinya apa? Demi, maksudnya sisi depan per sisi miring. Yang kedua, kalau cos alfa derajat berarti sama dengan sami, sama dengan samping per miring. Yang ketiga, kalau tangen alfa derajat berarti sama dengan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus. Berarti kalau untuk sudut khusus dimulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan yang terakhir 90 derajat. Ibu mau bawa kalian dulu ke lingkungan sekitar sekolah sini. Adakah benda-benda ini di lingkungan sekolah? Ada. Gambar yang pertama tiang bendera pastinya ada. Di kelas juga ada, apalagi di lapangan. Yang kedua bangunan, ini ada. Yang ketiga ini Tempat air. ya, tempat profil air. Kemudian ada pohon. Yang ini ada manusia, orang yang mengamati tinggi ini. Ya, ini karena tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa metode yang Ibu pakai di sini adalah metode diskusi. Untuk itu kita bentuk kelompok duduk sesuai kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ayo, silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Iya. Silakan masing-masing kelompok memilih satu masalah yang ada pada LKPD untuk diselesaikan. Ya, silakan siapkan alat dan bahan yang Ibu sudah sampaikan kemarin. Silakan dikerjakan. Ibu ulangi, masing-masing kelompok itu pilih satu masalah saja pada LKPD untuk diselesaikan menggunakan perbandingan trigonometri. Baik itu nilai sikap maupun nilai keterampilan sesuai dengan informasi yang Ibu sudah sampaikan dari awal tadi, bahwa di dalam kegiatan diskusi nanti bakal Ibu nilai. Yang nomor 2, yang nomor 1. Kalau ada yang tidak jelas, langsung tanya ya. Kita punya waktu penyelesaian ini kurang lebih 50 menit
Itu sudah lanjut dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Apresiasi untuk kelompok yang punya hasil kerjanya bagus, ya. Pasti latihan. Hasil 30 derajat. Lalu ini saya belum. Ini dari sedikit ini dong, dari sini kan? Berarti dari sini tarik baju ini, ujung pasang anak bukan, anak ini bukan, baru ini tarik aksi. Nanti yang presentasi sih. Naik ini Bu. Baik. Ya, kelompok 1 hampir selesai ini. Bagus-bagus ya, kelompok ini bagus-bagus. Sudah? Satu sudah pajang hasil pengerjaan kelompok. Kelompok yang lain? Dari kemarin sama kelompok jangan lupa. Oh, pas. Masalahnya ini salah kan? Ini sudah 15 loh. Iya, benar saya ibu bilang pakai ini. Kan. Penggaris mana? Penggaris. Agak ke atas, Afgan. Ya, boleh. Ke bawah, ke bawah. Oke.
Kelompok yang sudah pajang hasil pengerjaan berarti tempat duduknya langsung kembali ke seperti semula tadi. Iya. Yang ada pada LKPD. Hasil pengerjaan dari masing-masing kelompok. Untuk itu, Ibu panggil dulu kelompok yang pertama. Silakan presentasi hasil kerjanya buat teman-teman yang lain. Karena Deswita Bumena, teman-teman bisa panggil saya Deswita atau Wita. Nah, di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk membahas hasil diskusi kami. Di sini saya rasa teman-teman semua sudah punya masing-masing permasalahan serta masing-masing LKPD ya. Jadi saya minta untuk semua kelompok buka permasalahan pertama pada masing-masing LKPD. Nah, permasalahannya adalah hitunglah tinggi pohon tersebut. Nah, jarak pandang mata dari siswa tersebut terhadap pohon berbentuk sudut 30 derajat. Setelah kita sudah mengetahui jarak pohon dengan siswa, sudut elevatsinya, dan juga tinggi anak, kita kembali kepada permasalahan Sampai pertama, semua. yaitu Pertama berapa saya tinggi sedikit pohon langsung tersebut. selesai. Nah, untuk mengetahui tinggi pohon, kelompok 1 menggunakan rumus tangent. Karena seperti yang sudah tadi Ibu Guru jelaskan, bahwa rumus tangent adalah desa, yaitu sisi depan per sisi samping. Selanjutnya, akar 3 dikali dengan 6 meter. Nah, prosesnya seperti 6 dikali 1, kemudian dibagi dengan 3. 6 dikali 1 sama dengan 6. Dibagi 3 hasilnya 2. Yaitu, tinggi pohon yang dimaksud atau objek yang dituju oleh siswa tersebut adalah 5,06. Sekian presentasi saya. Selanjutnya saya masuk pada sesi diskusi. Saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, silakan angkat tangan dan sebutkan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Alvin Talba, perwakilan dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa hasil akhir dari sisi depan bisa menjadi 3,46? Bukankah di situ telah tertera 2 akar 3? Baik, terima kasih. Kenapa bisa seperti itu? Yang awalnya sisi depannya adalah 2 akar 3, kok tiba-tiba hasilnya adalah 3,46? Nah, mungkin teman-teman bisa buka kalkulator dari HP, mulai dari kalkulator manual. Jadi coba dari persederhanaan atau turunan dari 2 akar 3, hasilnya adalah 3,46. Bisa dipahami? Bisa. Itu nama tinggi layang-layang dari permukaan tanah. Nah, langsung saja ke langkah penyelesaiannya. Nah, di sini kita punya kembali definisi perbandingan sinus, yaitu sinus 30 derajat. X-nya kita keluarkan, X sama dengan 15 dibagi dengan 2. Maka 15 dibagi 2 hasilnya adalah 7,5. Maka dapat kita sebut bahwa ketinggian layang-layang dari atas permukaan tanah adalah 7,5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Selanjutnya kelompok 3 yang mempresentasi siapa? Ya, silakan. Andin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami atau hasil kerja dari kelompok 3. 6 meter adalah jarak antara siswa dan pohon tersebut. Jadi 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Nah, X sama dengan 6 meter. Pohon sama dengan 7,6. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 7,6 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3 atas presentasi yang baik sekali. Kemudian kelompok 4
Yang mau presentasi siapa? Ya, Dinar silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Jadi kita dapat di sini kita menggunakan sin 30 derajat sama dengan x dibagi 15. X-nya ini adalah yang kita cari. Jadi sin 30 derajat kita ubah ke nilai perbandingan istimewa. Jadi nilai untuk 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan x bagi 15. Jadi kita pindahkan ke depan nilai x yang akan kita cari, maka kita pindahkan x ke depan dan kita menukar posisi 1/2 di belakang. Jadi x sama dengan 15 dibagi 1/2, maka mendapatkan hasil x sama dengan 7,5 meter. Setelah itu hasil dari yang kita dapat dari 30 derajat kita tambah dengan tinggi anak yaitu 1,5, maka 7,5 ditambah 1,5 mendapatkan 9 meter. Saya rasa cukup jelas presentasi saya, maka saya akan menutup presentasi saya. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus 4. Ya, terima kasih Dinar. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5 yang mau presentasi Yori. Ya, silakan Yori. Ini kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Oke, sekarang kita sampai di penghujung presentasi nih. Pasti teman-teman udah paham dari penjelasan teman-teman kelompok yang lain juga apa itu trigonometri dan pemakaiannya dalam masalah sehari-hari. Sekarang saya mengajak teman-teman semua buat sama-sama menyelesaikan masalah terakhir yang di LPPD yang berkaitan dengan trigonometri. Kita bisa pakai rumus tangan. Kenapa? Karena sesuai dengan definisi perbandingan trigonometri, kita pakai sisi depan dan sisi samping yang sudah kita tahu. Oke, selanjutnya untuk tahu tinggi kok. Jadi kita hitung dulu nih tinggi ini. Kita pakai rumus perbandingan tangan. Rumus tangan itu depan per samping. Tangan 60 derajat sama meter sama dengan 10,38 meter. Kemudian untuk tinggi pohonnya tinggal kita tambahin aja dari nilai x yang udah kita tahu dengan tinggi anaknya. Maka kita dapat 10,38 meter ditambah tinggi anak 1,6 meter, hasilnya 11,98 meter. Sudah jelas? Saya akhiri di sini. Guru Miriam, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sama-sama berikan aplaus untuk kelompok yang terakhir. Presentasi dari hasil presentasi kelima kelompok ini, Ibu rasa sangat jelas ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 5 ini presentasi yang sangat bagus sekali. Dari proses pengerjaan juga bagus, kemudian presentasi dari masing-masing kelompok juga sangat bagus. Nah, tapi di sini Ibu mau berikan lagi sedikit penguatan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu misalnya dalam mengukur ketinggian suatu benda, entah itu pohon ataupun misalnya yang ada di lingkungan sekolah sini berarti tinggi tiang bendera atau tinggi tiang misalnya tadi tiang apa tadi yang ada pada tong air tadi, selanjutnya tinggi bangunan, berarti kita bisa gunakan definisi perbandingan dari trigonometri ya. Tadi pada video sebelumnya, video motivasi tadi, bahwa dari perbandingan trigonometri itu kita bisa memecahkan masalah yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tadi ada
Yang roket tadi, tentang roket, kemudian lagi ada mengukur tinggi tiang bendera, kemudian bisa yang digunakan oleh BMKG itu untuk mengukur kalau misal ya boleh gerhana matahari, bumi itu juga boleh. Kemudian untuk mengukur hilal, melihat hilal, itu juga bisa gunakan konsep dari trigonometri, perbandingan trigonometri. Selanjutnya sesuai dengan yang Ibu sampaikan dari awal tadi bahwa Ibu bakal kasih apresiasi buat kelompok yang paling terbaik. Ini kita bisa sama-sama lihat ya, kelompok mana yang hasil pengerjaan, kemudian hasil persentasenya tadi itu yang paling baik. Dari 5 kelompok semua pasti baik, tapi Ibu minta yang paling baik. Ibu bakal kasih apresiasi berupa ya, kelompok yang paling terbaik yaitu Ibu berikan kepada kelompok kelompok 4. Ya, aplaus untuk kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Ibu kasih ini, jangan lihat dari nilainya, tapi ini hanya sebagai bentuk apresiasi biar nanti lain kali itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran, apalagi diskusi seperti ini. Dari kegiatan kita pada siang hari ini, kita sama-sama menyimpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Ya, dari yang pertama mulai dari definisi perbandingan trigonometri, itu mulai dari sin, cos, tangen, kemudian sekan, kosekan, dan terakhir kotangen. Itu kita bisa gunakan untuk mengukur tinggi dari suatu benda atau suatu pohon, objek, boleh. Ya. Selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian, salah satu dari kalian, untuk menyampaikan hal yang paling berkesan. Tapi sebelum itu, Ibu baca dulu, ini bagian dari refleksi. Ibu baca beberapa pernyataan terkait refleksi ini untuk kalian. Jadi yang pertama, refleksi yang pertama, apakah kalian memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan tadi? Ya, memahami. Yang kedua, bentuk refleksi yang kedua, apakah LKPD yang tadi Ibu sudah bagi pada masing-masing kelompok itu dapat membantu kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah? Iya. Ya. Baik, selanjutnya Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hal yang paling berkesan selama proses belajar pada siang hari ini. Mulai dari bagaimana prosesnya yang kreatif, serta mendorong kita dan juga membangkitkan imajinasi kita, bagaimana kita menggambar ilustrasinya, bagaimana cara kita berpresentasi dan lain-lain. Tetapi menurut saya yang paling berkesan adalah bagaimana cara kita untuk bergotong royong serta bekerja sama untuk membuat atau dalam proses pembuatan hasil diskusi ini. Karena dari yang paling penting bukan cuma tentang kelebihan atau kecerdasan yang dapat dari individu, tetapi juga per kelompok, di mana kita bisa menghargai satu sama lain, menghormati pendapat, dan juga mampu untuk bekerja sama. Selesai Wita menyampaikan hal yang berkesan tadi, Ibu bagi dulu lembar soal. Ini sebagai penilaian pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari tadi, ya. Ini soalnya satu nomor saja dalam bentuk soal esai. Silakan tulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Mana kalian punya pemahaman terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Tidak ada soal yang susah lagi kayaknya. Ibu muat di dalam kriteria penilaian sikap tadi. Paham ya?
Ya. Jadi sebagai informasi untuk materi pertemuan minggu depan itu terkait dengan perbandingan trigonometri pada berbagai kuadran. Jadi materinya Ibu sudah sampaikan untuk minggu depan. Jangan lupa pulang belajar dan tetap semangat. Biar nanti minggu depan kalau kita masuk lagi seperti ini, proses belajar mengajar makin menarik dan menyenangkan, ya. Selanjutnya kita sudah berada di bagian terakhir ini. Untuk itu Ibu panggil lagi tadi Ajis untuk pimpin doa. Berarti pertemuan kita juga selesai pada siang hari ini, ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dengan materi yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi. Selamat siang dan silakan istirahat pada jam istirahat selanjutnya. Terima kasih.